Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kadar Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan rahmat dan kasih sayangnya bagi kita semua, di mana kita masih diberikan kesempatan untuk selalu berbagi ilmu pengetahuan pada musim pandemi COVID-19. Salam dan salawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kembali bersama saya Dr. Rado Yendra SSC MSc bersama Kampus Dunia Maya www.radoinstitute.com. Kita akan terus melaksanakan edisi khusus. Pada kali ini sudah sampai kepada seri yang ke-28. Kita akan coba lihat soal-soal yang akan kita bahas pada seri yang ke-28 ini. Kita akan lihat soal yang kita bahas. Nah, soal pertama itu determine the value C so that each of the following function can serve as the probability distribution of the discrete random variable X. Nah, kita tahu bahwa suatu fungsi itu dapat dikatakan distribusi peluang jika dia memenuhi syarat sebagai berikut. Nah, ini dia. Untuk syarat kita tahu untuk menyelesaikan A, kita harus tahu dulu syarat suatu fungsi itu dikatakan dia sebagai distribusi probability itu sigmanya 1. Oke, untuk X dari 0 dan seterusnya. Oke, dan seterusnya. Itu dia harus 1. Makanya kalau jumlahnya ini 1, dia memenuhi syarat. Disebut sebagai probability distribution. Nah, soal yang A, itu Fx-nya kita tahu berarti sigma yang A itu adalah mulai dari 0 sampai 3, Fx-nya C, X kuadrat tambah 4. Nah, ini kalau kita buka, dan itu jumlahnya itu harus 1 sesuai dengan syarat. Jadi kalau begitu dapat kita katakan soal ini tentu dia menjadi C kali 0 kuadrat tambah 4. Oke. Ditambah, oke, dia summation C dikali 1 kuadrat tambah 4 ditambah lagi dengan C 2 kuadrat tambah 4 ditambah lagi dengan C kali 3 kuadrat tambah 4. Nah, ini dia. Syaratnya jumlahnya harus 1. Nah, di sini 4C ditambah di sini 5C ditambah di sini 8C ditambah di sini dengan 9 tambah 4 13C sama dengan 1. Nah, di sini sudah mudah ya. 4, 5, 9, 9, 8, 17, 17 jadi 30C, berarti 30C sama dengan 1. Nah, oleh sebab itu, untuk soal A-nya itu C adalah 1/30. Nah, sederhana sekali jawabannya. Oke, 1/30. Nah, untuk soal B dengan cara yang sama, tentu kita juga harus berpikir bahwa dia harus memenuhi sifat sigma Fx. Oke. Oke, sama dengan 1. Nah, Fx-nya tadi C kali dengan kombinasi 2x dikali dengan kombinasi 3 kali 3, 3 kurang X. Oke. Ini harus sigmanya ini itu X-nya dari 0 sampai ke 2. Ini harus 1. Maka dari C
kombinasi 20 dikali dengan kombinasi 33. Oke. Oke, ambil X-nya 0 dulu. Ditambah dengan C kombinasi 21 dikali kombinasi 3 kurang 1, 2. Ditambah dengan C kombinasi 22 dikali dengan 3 kurang 2, 1. Ini syaratnya harus 1. Nah, ini C. Kombinasi 20 1. Ya enggak, 2 faktorial. Berarti 3 juga 1. Kombinasi 3 berarti di sini 1 kali 1. Oke. Tambah C. Kombinasi 21 berarti 2 faktorial, berarti di sini 2. Kombinasi 32, 3 faktorial, 2 faktorial, tinggal 3. Oke, tambah C kombinasi 22, 1. Oke, kombinasi 31, 3 faktorial, 1, 2 faktorial, juga 3. Oke, sama dengan 1. 3 faktorial per 1 faktorial kali 2 faktorial, berarti ya 3. Oke, kalau begitu hasil ini jelas bahwa di sini C tambah 6C, oke, tambah dengan 3C, sama dengan 1. Di C, 6C, 3C, berarti 10C sama dengan 1. Berarti di sini C-nya sama dengan 1/10. Nah, jadi jelas konsepnya itu dulu harus dipegang. Konsepnya dikatakan distribusi peluang kalau sigma Fx-nya itu sama dengan 1. Nah, itu baru konsepnya baru. Oke, jadi saya rasa soal yang barusan kita bahas ini tidak terlalu rumit kan, hanya tergantung kepada kemampuan untuk mengoperasikan fungsi. Sedangkan syaratnya jelas itu haruslah dia berjumlah 1. Kita lihatkan soal untuk yang berikutnya. Nah, soal berikutnya apa katanya? Nah, diberikan katanya density function. Nah, kalau tadi discrete disebut distribusi probability, sekarang kalau dia continue disebut dengan density function. Nah, density function katanya dapatkan peluang A list 200 hari. Nah, oke, kita lihat. Soal ini kan sederhana sekali. Kita untuk yang A, kalau dia continue tentu integral paling sedikit 200 berarti 200 sampai tak hingga kan paling sedikit 200 untuk integral 20.000 dibagi dengan X tambah 100 pangkat 3 dx. Nah, ini soal ini yang dimaksud. Katanya peluang untuk cell life, oke, adalah kecil dari 200. Lagi 200 sampai tak hingga. Oke. Nah, kalau soalnya seperti ini tinggal hanya mengintegralkan saja kan. Misal kalau mengerjakannya tentu dia misal U sama dengan X tambah 100 misalnya, oke. DU sama dengan DX. Nah, ini dia. Maka integral ini menjadi integral 200 sehingga 20.000 ini kurang 0,1. 20.000 per U pangkat 3 DU.
Oke. Jadi tentu integralnya menjadi, kalau dia 2000 berarti sama dengan 20.000 minus per U pangkat 3, berarti di sini 20.000, sorry. 2U U pangkat min 3 berarti min 2U kuadrat. Nah, U kuadrat. Berarti untuk 200 sampai tak hingga. Nah, karena dalam X kita kembalikan kembali ke X. Tadi kan U min 20.000 per 2 dikali U-nya tadi adalah X tambah 100 kuadrat. Nah, dengan batasnya adalah 200 sampai tak hingga. Nah, 200 sampai tak hingga batasnya. Nah, tentu ini integral yang sangat sederhana sekali. Saya rasa kita kerjakan, berarti kita mempunyai integral min 10.000 per, di sini per X tambah 100 pangkat kuadrat untuk 200 sampai tak hingga. Berarti di sini adalah min 10.000 per tak hingga. Kurang-kurang tentu jadi tambah 10.000 per 200 kuadrat berarti 90.000. Berarti di sini 0,1/9. Nah, inilah nilai peluang untuk dia kecil dari 200. Nah, sekarang di antara 80 yang B, di antara 80 sampai 120. Tetap untuk fungsinya tentu sama saja. Fungsinya 20.000 per X tambah 1000 X tambah 100 pangkat 3 dx. Nah, karena integralnya sudah kita selesaikan di atas, ya sama saja, nggak usah diulang lagi. Berarti ini integralnya adalah pasti min 10.000 per X tambah 100 kuadrat. Nah, untuk batas 80 sampai 120. Nah, ini tentu ceritanya ya sederhana saja. Min 10.000 masukkan saja di sini 120 tambah 100 kuadrat. Nah, di sini kurang-kurang jadi tambah. Nah, kurang 10.000 per 80 tambah 100 kuadrat. Nah, ini dia.
hasilnya pasti dia positif. Dia cari aja lah dengan kalkulator. Oke. Tak mungkin hasilnya negatif. Karena pembagi yang ini kan lebih kecil pembaginya. Berarti yang besar positif, kecil negatif, pasti dia positif hasilnya. Tidak mungkin hasilnya negatif karena tidak ada peluang negatif. Dan pasti hasilnya di antara 0 dengan 1. Cari saja nanti hasilnya dengan menggunakan kalkulator. Nah, itu dia yang paling penting. Oke? Jadi kalau begitu kita sudah jawab soal yang nomor 2. Nah, untuk soal berikutnya itu persis sama caranya. Kita lihat soal yang berikutnya. Jadi kemampuan integral, kemampuan aljabar itu sangat mendukung menguasai teori probabilitas. Tapi kalau nggak menguasai memang agak susah, agak rumit. Kita coba lanjutkan soal berikutnya. Kita share, kita tengok soal berikutnya. Nah, ini juga soalnya bagus juga. The total number of hours measured in unit of 100 hours that family runs a vacuum cleaner over a period of 1 year is continuous random variable X that has the density function. Nah, density functionnya ini ada 2 fungsi. Kalau di antara 0 sampai 1 dia X. Kalau dia antara 1 sampai 2 dia 2 kurang X. Nah, yang serunya untuk menjawab soal yang A ini, kita diteru nampakkan peluang X itu kecil dari 1,2. Dia 100 jam per unit. Jadi dapat kita kalau 120, kita katakan dia 1,2. Oke. Nah, untuk menjawab soal ini, tentu kita tahu kecil sampai 1,2 itu kita coba bersihkan dulu. Nah, untuk X kecil 1,2 tentu jawabannya itu kita harus hati-hati. Nah, tidak mungkin kita selesaikan 0. Jadi kalau kita kerjakan jawabannya seperti ini 0 sampai 1,2 itu tidak mungkin. Nah, karena ini nggak ada batasnya, itu nggak ada di sini 0 sampai yang 1,2. Nah, yang ada untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita harus bagi dia. Seperti apa jawabannya? Seperti ini. Baik, lihat sama-sama. Jawabannya sama dengan integral 0 sampai 1 dulu untuk fungsi X. Ya, karena X1 itu X dx ditambah, nah ini dia, sisanya 1 sampai 1,2. Oke, 2 kurang X dx. Nah, ini jawabannya. Jadi tidak bisa kita katakan langsung 0 sampai 1,2. Karena kalau kita kerjakan dengan 0 sampai 1,2 itu nggak ada fungsinya gitu. Ada di mana terletak. Sedangkan fungsi densitasnya 2 untuk X 0 sampai 1 dan untuk X 1 sampai 2. Jadi kita kerjakan seperti cara berikut. Nah, menurut kalkulus ini kan sama aja menyelesaikan. Oke, menurut kalkulus ini kan sah-sah saja. 1 dengan 1,2 juga akhirnya 0 sampai 1,2 juga kan. Menurut kalkulus kan begitu. Batas atas, batas bawahnya ini sama. Cuman cara mengerjakannya hati-hati karena fungsi densitasnya itu dia ada 2. Nah, kalau seperti ini cara penyelesaiannya mudah saja kan. Tidak ada lagi yang rumit jadi rasa. Ini integral nih setengah X kuadrat. Oke. X kuadrat 0,1. Tambah. Nah, ini integralnya sama aja kan. 2X kurang setengah X kuadrat. Nah, ini di sini tambah 2X kurang setengah X kuadrat. Nah, oke. Nah, tuh. 2X kurang setengah X kuadrat. Batas 1 sampai 1,5.
Ya cari saja, masukkan saja, lah mudah nih. Jadi hasilnya berapa? Cari sendiri. Tinggal masukkan saja kan. Setengah X kuadrat ini masuk 1 di setengah. 0, ini 2X masukkan 1,2. Kurang 1 kali 2, lalu 2 kali 1, kurang dan seterusnya. Nah, kalau tidak bisa menyelesaikan integral seperti ini, memang Anda tidak layak untuk kuliah di bidang sains itu. Ini hanya cerita soal icak-icak saja. Integral biasa saja, tidak ada yang aneh, gitu kan? Tidak ada yang aneh. 2x kurang x kuadrat, batasnya 1,2 sampai 1. Nah, untuk yang B, nah ini B baru. Batasnya 0,5 sampai 1. Karena dia in unit of 100, measure in unit of 100 hours. Maka ini adalah setengah sampai 1. Nah, kalau setengah sampai 1, dia di mana letaknya gitu. Nah, ini yang harus jadi yang menjadi perhatian between for 100 between 40 and 100 hours. Jadi kalau begitu ini soal ini yang B tentu dia cukup diselesaikan. Kita ambil space di sini sedikit yang B. B itu adalah between 0,5 sampai 1. Fungsinya mana ya? Fungsinya ini aja kan X gitu. X dx. Oke. Berarti ini kan setengah X kuadrat. Ya, setengah X kuadrat. Di antara 50 sampai 100 ya. Ah, ini dia. Batas 0,5 sampai 1. Oke. Ini sama dengan ya kerjakan sajalah. Setengah dikurang 1/8. Setengah kuadrat itu 1/2. 1/2 kuadrat berarti 1/4. 1/4 kali 1/2, 3/8. Berarti setengah kurang 1/2. 0,5 kuadrat, 0,5 ini setengah pangkat 2, 1/4. 1/4 kali setengah 1/8. Berarti setengah dikurang 1/8. Oke, berarti di sini 3/8. 4/8 kurang. Nah, ini dia. Ini jawaban yang untuk yang B. Nah, kenapa yang B tidak dikerjakan seperti A ya? Karena batasnya itu di-cover oleh fungsi yang ini kan. Soal yang B. Tapi yang A tidak bisa meng-cover satu fungsi saja. Karena yang A itu kecil dari 1,2, berarti integral 0 sampai 1,2 nggak ada, arti pisah fungsinya. Tisu soal nomor A. Isu nomor B sederhana saja. Oke, jadi kita sudah lihat 3 soal yang kita bahas pada hari ini memang tergantung kemampuan kita untuk menyelesaikan integral dengan baik. Harus paham integral, harus paham kalkulus gitu. Oke, saya rasa cukup menarik untuk seri ke-28 ini. Kita saksikan lagi untuk seri-seri berikutnya. Saya Dr. Rado Yendra SSC MSc bersama Kampus Dunia Maya undur diri dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.